Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di pertemuan pertama dari seri mata kuliah metode numerik. Hari ini, pada video kali ini, nanti kita akan mempelajari melihat secara umum apa itu yang disebut dengan metode numerik. Sebelum nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan mulai masuk pada materi metode numerik. Nah, jadi hari ini nanti kita masih belajar apa itu metode numerik, apa perbedaannya dengan matematika yang selama ini sudah kita pelajari. Nah, yang pertama ya, referensi yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini selama 1 semester ke depan, itu saya ambil dari buku Numerical Method for Engineers, karya dari Stephen Capra dan Raymond P. Canale. Jadi ini adalah referensi utama, meskipun nanti mungkin tidak akan menutup kemungkinan akan kita gunakan referensi-referensi yang lain sebagai pendamping dari referensi utama. Nah, jadi sebelum nanti pada pertemuan depan kita akan masuk kepada pembahasan metode numerik, hari ini kita berkenalan dulu. Apa itu metode numerik, garis besarnya seperti apa. Nah, yang pertama, numerical method versus analytical method. Nah, di sini saya menunjukkan perbedaan antara numerical method dan analytical method. Sebenarnya di dalam matematika itu ada tiga kelompok besar dalam penyelesaian permasalahan secara matematika. Yang pertama itu ada analytical method, yang kedua adalah numerical method, dan yang ketiga adalah graphical method. Nah, yang sudah kalian pelajari selama ini pada mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah matematika 1, matematika 2, maupun yang sudah dipelajari di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, itu semua adalah dalam kategori analytical method. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari apa itu yang disebut numerical method. Nah, dalam perkuliahan semester ini, kalian akan berkenalan dengan apa itu yang disebut sebagai numerical method. Ada satu lagi yaitu graphical method, namun tidak saya tampilkan di sini, karena memang ini jarang dipelajari dan juga memang jarang digunakan di bidang teknik. Nah, sekarang kita pelajari. Kita berkenalan, apa sih perbedaan antara numerical method dan matematika yang selama ini sudah kalian pelajari, yaitu analytical method. Kita mulai dari analytical method. Analytical method merupakan langkah penyelesaian matematika dengan sejumlah langkah logis dan terverifikasi. Nah, itu yang sudah kalian pelajari. Jadi, menyelesaikan matematika dengan sejumlah langkah yang logis dan terverifikasi. Terverifikasi maksudnya bagaimana? Bahwa harus betul setiap langkah setiap langkah penyelesaian itu harus benar. Satu langkah itu salah, maka selanjutnya akan membuat langkah-langkah selanjutnya pun menjadi tidak tepat. Nah, itu adalah analytical method. Yang sudah kalian pelajari itu adalah analytical method. Sedangkan numerical method yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan, itu merupakan langkah penyelesaian matematika, di mana teknik numerical method ini adalah permasalahan matematika diformulasikan sehingga dapat diselesaikan dengan operasi matematika. Jadi nanti akan melibatkan banyak operasi matematika. Nah, kemudian salah satu karakter dari metode numerik adalah melibatkan jumlah perhitungan yang sangat besar atau melibatkan sejumlah iterasi. Mohon maaf ini kurang lengkap. Jadi melibatkan perhitungan yang sangat besar atau melibatkan sejumlah iterasi. Nah, karena memang numerical method ini berbeda dengan analytical method ya. Kalau analytical method itu kompleks dan sulit. Kalau numerical method itu lebih pada perhitungannya lebih sederhana daripada analytical method, tapi dia membutuhkan perhitungan yang sangat besar. Jadi akan banyak jumlah perhitungan yang digunakan. Kemudian bedanya lagi dalam analytical method itu memberikan pandangan yang mendalam terhadap behavior sebuah sistem, lebih mendalam daripada numerical method. Nah, kemudian ini adalah perbandingan yang lain.
Kalau pada analytical method, itu kita bisa mendapatkan seluruh himpunan penyelesaian. Jadi kadang kita, kalau dulu di matematika sebelumnya, kalian diminta untuk mencari dapatkan penyelesaian dari sebuah fungsi atau sebuah persamaan. Kadang penyelesaiannya itu tidak hanya satu, bisa jadi 2, 3, atau lebih, atau satu himpunan penyelesaian. Nah, dengan analytical method, kalau diberikan permasalahan, kita dapat menemukan seluruh himpunan penyelesaian. Namun, pada numerical method itu hanya dapat menemukan satu penyelesaian. Kalau pada analytical method itu, penyelesaian yang didapatkan merupakan exact solution. Exact solution berarti solusi yang sebenarnya. Kalau pada numerical method, yang diperoleh adalah approximate solution. Approximate itu berarti apa? Approximate itu sebenarnya kalau kita artikan kan perkiraan. Tapi sebenarnya meskipun perkiraan hasil dari numerical method, namun ini dengan teknik yang benar tetap dapat memiliki akurasi yang tinggi sehingga sangat mendekati dengan hasil yang sebenarnya, sangat mendekati dengan exact solution. Nah, kemudian yang ketiga, kalau analytical method, seperti yang sudah kalian lakukan pada mata kuliah sebelumnya, itu kalian lakukan dengan metode umum, yaitu dengan pensil dan kertas di dalam penyelesaian matematikanya. Namun, kalau di dalam numerical method, karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di sini melibatkan perhitungan yang sangat banyak, maka ini diimplementasikan dengan bantuan perhitungan komputer. Apakah tidak dapat diselesaikan biasa secara manual dengan pensil kertas? Bisa. Tapi tentunya akan sangat menyulitkan karena melibatkan perhitungan yang sangat besar, perhitungan yang sangat banyak dengan iterasi yang bisa jadi sampai mencapai ratusan atau ribuan. Nah, di situ maka kita membutuhkan peranan komputer di dalam membantu kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan numerical method. Nah, kemudian kalau di dalam numerical method, ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan numerical method, umumnya membutuhkan nilai inisialisasi awal. Nilai inisialisasi awal berarti ada sebuah nilai perkiraan di awal yang kita inputkan terhadap perhitungan tersebut. Nah, itu adalah sekilas perbedaan antara numerical method dengan analytical method. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan selanjutnya nanti kita akan melihat sebuah contoh soal. Bagaimana sih lebih realnya perbedaan antara analytical method dan numerical method. Nah, tapi sebelumnya ini sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kalau memang numerical method itu membutuhkan perhitungan yang sangat lebih banyak daripada analytical method, sampai-sampai kita harus menggunakan bantuan komputer. Kemudian hasil yang diperoleh juga merupakan approximate, bukan exact solution. Kemudian hasilnya juga tidak bisa secara mendalam atau tidak dapat mendapatkan seluruh himpunan penyelesaian, namun hanya satu dari penyelesaian. Lalu kenapa numerical method itu masih digunakan? Nah, tentunya numerical method digunakan bukan selalu analytical method saja yang digunakan karena numerical method juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah metode numerik merupakan alat yang sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kompleks, seperti persamaan non-linier, geometri yang sulit, juga permasalahan-permasalahan yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Nah, karena analitik itu adalah sebuah penyelesaian memang baik tapi sulit, terutama pada permasalahan yang kompleks, pada permasalahan geometri-geometri yang rumit. Nah, sehingga dia punya keterbatasan. Kadang manusia itu ya punya keterbatasan, sehingga penyelesaiannya menjadi sangat rumit. Nah, pada permasalahan yang rumit tersebut, kadang itu bisa kita, ketika diselesaikan dengan metode numerik itu menjadi lebih mudah atau lebih dapat diselesaikan dibanding metode analitik. Nah, tentunya masing-masing metode ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, selanjutnya yang nomor 2, di antara kelebihan metode numerik ya, kalau kita belajar metode numerik, karena metode numerik itu salah satu memang identik dia perhitungannya menggunakan komputer, maka tidak mau ketika kita mempelajari metode numerik, kita harus belajar untuk menulis atau menyusun program komputer. Nah,
Jadi, kalau kita mempelajari metode numerik, ini juga akan menjadi sebuah sarana, salah satu sarana yang efisien dan baik untuk belajar dalam menulis atau menyusun program komputer. Jadi nanti dalam mata kuliah ini ke depannya kalian juga akan mempelajari bagaimana kita menyusun sebuah program komputer sederhana dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan menggunakan metode numerik. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh supaya lebih jelas lagi, maka saya akan memberikan contoh lebih real apa sih, seperti apa perbedaan antara metode numerik dan metode analitik. Kita akan melihat contoh sederhana, contoh paling sederhana. Nah, sekarang kita mulai dengan baik, sekarang kita akan melihat contoh sederhana, contoh yang sangat sederhana sebagai awalan untuk kita bisa lebih memahami seperti apa perbedaan antara numerical method dan analytical method. Nah, pertama saya akan memberikan contoh analytical method yang sudah kalian pelajari ya. Analytical method. Nah, contoh sederhana adalah bagaimana kita menemukan akar persamaan, ya, akar kuadrat mungkin. Ya, pertama kalau dulu kalian ya pernah mempelajari dapatkan akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Maka langkah pertama ketika diminta untuk mendapatkan akar persamaan tersebut, maka persamaan x kuadrat plus 2x min 8 akan kita sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita akan mencari berapakah nilai x yang memenuhi untuk x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Seperti yang sudah kalian pelajari, maka di dalam mendapatkan akar kuadrat dari sebuah persamaan, umumnya biasanya kita akan memulai memfaktorkan. Karena akan ada dua akar persamaan, karena di sini adalah kuadrat. Kita faktorkan, kita lihat yang di depan sini, di depan sini, ini dengan dikalikan dengan yang di sini, itu harus mendapatkan x kuadrat. Maka kita tuliskan di sini secara logika kita, maka kita akan menuliskan di sini adalah x dikali x. Karena nanti x dikali x itu sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya, pada angka yang kedua, pada bagian yang kedua, di sini dan di sini, nah, kita akan mencari sebuah nilai di mana dua nilai tersebut kalau dikalikan dia akan menjadi min 8. Namun jika dijumlahkan dia akan bernilai plus 2. Maka secara logis kita dapat memikirkan bahwa nilai yang memenuhi adalah plus 4 dan min 2. Kita akan menuliskan di sini plus 4 dan min 2. Nah, karena saya hapus dulu, kalau kita lihat maka 4 plus 4 ditambah dengan min 2 itu hasilnya sama dengan 2. Dan 4 dikalikan dengan min 2 sama dengan min 8. Nah, maka di sini yang memenuhi adalah x plus 4 dikali dengan x min 2. Sehingga kita peroleh akar dari persamaannya adalah ada 2, yaitu x min 4 yang pertama, dan yang kedua adalah x sama dengan 2. Ada 2 himpunan penyelesaian, yaitu min 4 dan 2. Nah, ini adalah contoh metode analitik atau analytical method, di mana kita menggunakan analisa dan logika kita di dalam menyelesaikannya, di mana semua langkahnya pun harus terverifikasi kita lakukan secara benar. Di sini juga ada akarnya pun, akar persamaannya pun ada 2, ada min 4 dan 2, semuanya dapat ditemukan, yaitu min 4 dan 2. Kita dapat menemukan seluruh penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diberikan. Nah, ini disebut analytical method. Nah,
Contoh sederhana lagi, misalnya dapatkan, contoh yang lebih sederhana, dapatkan akar persamaan dari fx, x, min 5. Maka setelah itu kita akan memulai langkahnya penyelesaiannya yaitu dengan menuliskan x min 5 sama dengan 0. Kita akan mencari berapakah nilai x yang memenuhi x min 5 sama dengan 0. Maka kita akan mulai memindahkan min 5 melewati sama dengan, karena minus melewati sama dengan sehingga menjadi positif, x sama dengan 5. Maka kita dapatkan nilai x yang memenuhi atau akar persamaan dari permasalahan yang diberikan adalah x sama dengan 5. Nah, ini adalah metode analitik. Nah, bagaimana dengan metode numerik? Numerical method. Nah, kalau pada numerical method, saya akan menggunakan contoh kedua yang lebih sederhana, yaitu fx sama dengan x min 5. Maka langkah pertama kita melakukan inisialisasi awal. Kita cari, kita perkirakan, kira-kira x-nya itu adalah x sama dengan 0. Apakah memenuhi? Kita masukkan. Mohon maaf, mungkin bisa agak ulang lagi. Maka langkah pertama kita akan mencari berapakah nilai x yang memenuhi x min 5 sama dengan 0. Pada langkah pertama atau iterasi pertama kita perkirakan dulu. Misalnya kita perkirakan x-nya sama dengan 0 sebagai inisialisasi awal. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam permasalahan yang diberikan. Maka 0 min 5 sama dengan min 5. Tentu tidak memenuhi, karena yang diminta di sini adalah x min 5 sama dengan 0. Sedangkan yang di sini sama dengan min 5. Berarti belum memenuhi. Berarti x sama dengan 0 bukan merupakan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan, yaitu dengan iterasi yang kedua. Nah, kita membuat inisialisasi yang kedua. Kita perkirakan x-nya sama dengan 10. Kita masukkan lagi. 10 min 5 sama dengan 5. Nah, ini kembali tidak memenuhi. Jadi ini kita kira-kira dulu. Analitik itu kita berikan perkiraan, numerical method itu kita berikan perkiraan di awal. Jadi kita kira-kira. Kita tidak menyelesaikan secara analitik, jadi kita kira-kira kita masukkan. Nah, kemudian dilihat hasilnya seperti apa. Di sini adalah sama dengan 5. Ini juga tidak memenuhi karena yang diminta adalah di sini sama dengan 0. Maka ini bukan penyelesaian. X sama dengan 10 bukan merupakan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan masuk pada iterasi yang ketiga. Nah, iterasi yang ketiga yang kita peroleh X-nya itu kita lihat di sini min 5, di sini 5. Yang diminta sama dengan 0. Maka kira-kira X yang diminta itu berada di antara 0 dan 10. Di antara 0 dan 10, karena X sama dengan 0. Maka untuk itu, perkiraan tengah kita dapatkan antara 0 dan 10, kita perkirakan dengan mencari titik tengahnya. Titik tengahnya yaitu 10 min 0 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan ke dalam permasalahan yang diberikan. Maka 5 min 5 sama dengan 0. Nah, sampai di sini berarti ini memenuhi. Karena yang diminta adalah X min 5 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa X sama dengan 5 merupakan penyelesaian dari persamaan yang diberikan. Maka kita dapatkan penyelesaian atau akar persamaan dari fx sama dengan x min 5 adalah x sama dengan 5. Nah, hasilnya sama dengan metode analitik, namun ini berbeda dalam penyelesaian. Nah, ini secara sederhana semoga bisa memberikan gambaran antara perbedaan analitik dengan numerik. Kalau kita lihat tadi sekilas, ternyata kenapa tidak analitik saja, ternyata numerik jauh lebih panjang penyelesaiannya.
Nah, ini tentunya hanya pada permasalahan sederhana. Sedangkan biasanya yang diselesaikan secara numerik itu adalah pada permasalahan-permasalahan yang kompleks dan rumit yang sulit diselesaikan dengan analitik sehingga diselesaikan dengan numerik. Namun, karena ini yang kita gunakan adalah contoh sederhana, memang terlihat bahwa analytical method itu jauh lebih sederhana dan mudah diselesaikan dibanding numerical method. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, kita tadi sudah melihat perbedaannya dan hasil yang dihasilkan sama dengan perbedaan langkah. Nah, kemudian kita lihat lagi. Pada contoh yang pertama, di sini, saya kotai dulu. Kita lihat bahwa di sini akar persamaan dari permasalahan yang diberikan itu ada dua, yaitu X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Ini analytical method, dapat menemukan seluruh penyelesaian yang ada. Namun kalau ini kita selesaikan dengan numerical method, maka caranya juga sama. Jadi misalnya di sini fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8, maka langkah pertama kita akan mencari nilai x yang memenuhi x kuadrat, 2x min 8 sama dengan 0. Nah, pertama tentunya kita tentukan iterasinya. Misalnya, x sama dengan 0. Kita masukkan, maka 0 plus 0 min 8 sama dengan min 8. Tidak memenuhi. Kemudian, selanjutnya kita tentukan lagi nilai yang lainnya. Misalnya, kita tentukan nilainya adalah x sama dengan 5. 5 maka di sini adalah 25 plus 10, mohon maaf, plus 10 min 8. Berapa berarti? 35, maka 27. Nah, 27. Nah, ini akan terus kita iterasi dan diiterasi. Namun yang kita perlu perhatikan bahwa nanti kalaupun diiterasi dari numerical method ini hanya akan menemukan satu penyelesaian dari X. Hanya ada satu yang dapat ditemukan oleh numerical method. Berbeda dengan metode analitik, di mana dia dapat menemukan keseluruhan penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Nah, itu juga memberikan penjelasan dari apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa memang metode analitik itu mampu memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap penyelesaian dari sebuah permasalahan. Nah, ini adalah contoh sekilas mengenai apa itu perbedaan analytical method dan numerical method. Semoga dari contoh ini dapat dipahami dengan baik dan dapat memberikan pemahaman ke kita mengenai secara singkat perbedaan antara analytical method dan numerical method. Sekian untuk pertemuan hari ini. Kita sudah mempelajari untuk pada video kali ini kita sudah mendapatkan perbedaan antara analytical dan numerical method. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai masuk pada pembahasan dari metode numerik perkuliahan kita, yaitu metode numerik. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.